Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian, NPM 1940302049. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi kendali air conditioner menggunakan logika Fuji. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu mengklik atau mengetik Fuji pada command window ini. Tinggal kita enter. Nah, kemudian setelah muncul Fish Editor ini, kemudian kita import. Nah, ya, import dari file. Kita cari terlebih dahulu. Saya menaruhnya di sini. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada dua input dan satu output. Yang input ini ada suhu ruangan, kemudian ada jumlah orang. Pada outputnya itu suhu pada air conditioner. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini member function-nya sini kita lihat pada suhu ruangan itu ada beberapa, yaitu ada dingin, ada sejuk, normal, hangat, dan panas. Nah, di sini kita lihat range-nya itu dari 0 hingga 50. Nah, pada member function yang dingin itu tipenya itu trapesium. Kalau bisa dibilang ini tram MF nih, ya, bisa dibilang trapesium lah. Nah, kemudian params-nya itu dari min 22,5, terus min 2,5, 20 dan 25. Nah, kemudian titik dari angka ininya itu berada pada angka 20. Nah, ini 20. Nah, kemudian pada yang sejuk ini itu angkanya itu 20, 25, 25, 30. Nah, titik tengah dari sejuknya itu ada di 25. Kemudian normal itu 25, 30, 30, 35. Titik tengahnya itu juga 30, ada 30. Kemudian di hangat itu angkanya 30, 35, 35, 40. Titik tengah dari hangat itu ada pada 35 nih. Kemudian pada yang panas itu angkanya itu 35, 40, 50, 60. Nah, titiknya nih yang ujungnya ini berada pada titik 40. Nah, kemudian kita masuk ke input yang kedua, yaitu input jumlah orang. Sini member function-nya ada 3, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Nah, di sini range-nya itu berbeda dengan suhu ruangan. Kalau tadi kan 50 sampai dari 0 sampai 50. Nah, kemudian kalau yang jumlah orang ini dari 0 sampai 60. Tapi tidak garisnya atau gambarnya itu member function-nya itu tidak banyak sebanyak pada suhu ruangan. Kalau jumlah orang ini cuma hanya 3, yaitu sedikit, sedang, maupun banyak. Nah, di sini di sini kita lihat bentuknya itu sama, trapesium juga tipenya. Nah, yang di sedikit ini dari 0, 15, 15, 30. Titik tengah dari segitiga sedikit ini ada pada titik 15 nih, di sini di tengah-tengah antara 10 dan 20. Nah, ini kita bisa lihat sini. Kemudian kalau sedang ini, garis yang sedang itu nilainya 15, 30, 30, 45. Titik tengah atau titik yang puncak segitiganya itu ada pada dinilai 30. Nah, kemudian yang banyak ini nilainya 30, 45, 60, 70. Titik dari ininya ada pada 45. Oh ya, saya mau ngasih tahu, apabila kita mau membuat banyak seperti ini, kita harus remove all semua MVS nya dulu, kemudian kita custom satu persatu sehingga kita bisa menambah garis-garisnya tersebut.
mungkin kalau apa ya, kalau misalnya kita ini sudah ada dari fujinya langsung, misalkan dari fujinya langsung tuh sudah disediakan 3, kemudian kita tambah, itu kayak masih error lah, bisa dibilang kayak nggak sesuai yang kita mau. Jadi kita harus remove all ini, meremove all semua, jadi kita harus ngedit satu-satu begitu. Nah kemudian kita masuk lagi ke bagian outputnya. Nah outputnya ini ada beberapa juga member functionnya, yaitu ada dingin, cukup dingin, sejuk, cukup sejuk, dan normal. Nah tapi range-nya itu berbeda dengan pada kedua input itu tersebut. Ya, kedua input tersebut yang ini. Nah range-nya itu ada pada angka 16 sampai 30. Nah di sini kita bisa lihat semuanya itu memakai trapesium setrap MF. Nah, yang dingin ini angkanya itu dari min 25. Kan kenapa saya kasih min 25? Karena dia tidak mencapai di sini, ini tidak ada sampai min 25. Jadi saya kasih min 25, kemudian 16, 20, 22. Kemudian titik di paling ujungnya ini berada pada angka 20. Kemudian yang cukup dingin ini angkanya 20, 22, 22, 24. Titik tengah dari cukup dingin ini berada pada angka 22. Sejuk juga ini angkanya 22, 24, 24, 26. Titik tengahnya itu berada pada angka 24. Kita bisa lihat nih. Cukup sejuk. Kalau cukup sejuk itu nilainya 24, 26, 26, 28. Nah, kemudian yang normal. Yang normal itu angkanya itu 26, 28, 30, 30. Nah, kemudian kita lihat rulesnya. Setelah kita semua sudah kita mengisi ini input dan outputnya, kemudian kita mengedit rulesnya. Nah, di sini kita lihat sini rulesnya. Nah, ini kan rulesnya nih ada 15. Nah, ini ada suhu ruangan yang dingin, orangnya sedikit, suhu AC itu normal. Kemudian yang kedua itu ada dingin, terus sedang, dan normal. Yang ketiga dingin, banyak, cukup sejuk. Suhu ruangan yang keempat sejuk, kemudian orangnya itu sedikit dan normal. Terus yang ini sejuk, orangnya sedang, suhu AC-nya itu cukup sejuk, kemudian sejuk, banyak, sejuk, kemudian normal, sedikit, normal, sedang, cukup sejuk, terus normal, banyak, sejuk. Terus yang ke-10 hangat, sedikit, cukup sejuk. Kemudian yang 11 ini hangat, sedang, sejuk. Suhu ruangan ini yang ke-12 ini hangat, ada yang hangat, jumlah orangnya banyak, cukup dingin. Nah kemudian panas, sedikit, cukup sejuk. Kemudian yang yang ke-14 itu suhu ruangannya itu panas, jumlah orangnya sedang, suhu AC-nya cukup dingin. Kemudian yang ke-15 yang terakhir panas, banyak, dan dingin. Nah di sini kita bisa merubah-rubah koneksinya. Kalau bisa misalnya atau ya, kita bisa rubah koneksinya itu menjadi OR ini. Nah tapi misalnya ada dan and, itu yang kita isi ini. Kemudian misalnya di suhu ruangan ini panas, kemudian jumlah orangnya nih tidak ada. Nah berarti kita isi non saja. Nah gitu. Kemudian situasinya nih, kalau kita habis itu kita add rule, maka dia akan muncul pada ini, di sini dia akan muncul di sini. Kemudian kita nih salah nih buatnya kan. Nah kita salah, kita mau ngedit gitu. Nah kita hapus aja, itu kalau kita mau mengulang atau enggak. Bisa juga kita diceng. Nah tinggal klik change rule ini. Nah begitu. Setelah ini kita selesai, kemudian kita bisa lihat ini, kita bisa rulesnya. Nah ini kita bisa rulesnya. Nah ini gambar dari
face-nya itu face editornya tuh antara input dan outputnya. Nah, ini input dua nih yang kuning. Nah, ini outputnya. Kemudian kita masuk ke kita sebelum masuk ke simulingnya, masuk ke aplikasiannya, kita harus import dulu. Maksud saya ekspor ke TwoFace sehingga dia akan muncul di sini. Nah, di sini langsung saja kita tulis. Nah, di sini ada AC langsung ya. Nah, setelah kita itu maka dia akan muncul di sini. Nah, dia muncul. Setelah dia muncul begini, langsung saja kita masuk ke Simulink. Kita bisa mengketik di Simulink ini di command window, atau kita langsung saja klik di Simulink library ini. Nanti dia akan muncul tampilan baru dari tampilan begini. Nah, ini semua ada di sini kayak komponen-komponennya lah. Kemudian setelah itu kita tekan yang paling ujung ini, new model, untuk kita bisa merangkai-rangkainya. Nah, setelah begini kita langsung saja di sini. Nah, habis itu kita cari, itu ada di sini. Kita menggunakan konstan atau input itu dua buah. Kemudian kita pakai Fuzzy Logic, mana nih? Ini Fuzzy Logic Toolbox. Kita pakai Fuzzy Logic Controller. Nah, kemudian kita pakai outputnya itu kita pakai display ini. Nah, di sini kan dia tidak bisa menyambungkan jadi satu di sini. Dia harus menggunakan kayak semacam bus, bisa dibilang kayak penghantarnya gitu lah, kayak supaya bisa jadi satunya gitu. Nah, kita pakai yang MUX. Maaf. Kemudian kita jadi satu di sini. Jadi satu. Nah, kemudian kita ini rubah menjadi maaf, kita lihat dulu. Jadi itu inputnya apa saja. Suhu ruangan, suhu ruangan. Kemudian ini kita ganti, ini jumlah orang, ini kita ganti suhu AC nya. Nah, kemudian kita klik dua kali dari Fuzzy Logic Controller yang tengah ini. Nah, ini kan kita harus kayak apa ya dibilangnya, harus sesuaikan ini namanya. Sesuaikan namanya itu yang ada di workspace kita tadi, yang kita ini nih, kita taruh tadi, kita ekspor lah tadi ya. Nah, ini dia harus sama. Kalau nggak sama, mungkin dia terjadi error. Kita tulis AC_AC. Kita oke.
kan sudah saya bilang, misalnya kalau itu tidak sama atau tadi itu ada kesalahan mungkinnya atau error gimana gitu, jadi dia tidak bisa masuk. Nah itu kalau misalnya dia tuh tidak bisa masuk, kita ekspor kembali dia ke WordPress-nya ini, kita rubah namanya saja gitu. Nah jadi dia bisa masuk lagi. Nah kalau begini sudah berarti kita bisa merubah-rubah angkanya yang ada di sini. Misalnya kita rubah ya, kita lihat dulu yang di sini. Nah yang ada di sini kita perbesar dulu biar kelihatan kan. Nah ini ada nih angka-angkanya nih. Kita misalnya kita masukkan di sini berapa ya, kita misalnya itu kayak 45 ya, 45 enter, terus di bawah jumlah orangnya itu ada 30-an. Nah, enter, kemudian kita run-kan. Nah, di sini di bagian displaynya atau di bagian outputnya itu dia akan keluar angka 22 dari dua input ini. Nah, dari angka ini bisa dibilang. Nah, kita akan ngecek kebenarannya, apakah dia benar betul-betul 22 outputnya atau salah. Nah, kita bisa rubah dia di sini. Tadi kita rubah jadi tadi 45, kemudian di sini 30 sama ya. Kemudian kita enter. Nah, ternyata sama keluaran yang ada di sini di Simulink ini atau rangkaian percobaan ini, nilainya tuh sama pada di fish atau di rule-nya lah. Nah, dia di sini 22 juga, di sini 22. Nah, kita coba sekali lagi ya. Apakah benar? Kita rubah menjadi sini 15. Enter. Di sini saya 50. Kita run-kan. Nah, di sini muncul 25,96. Kita rubah juga di sini. Di sini jadi 50. Kemudian di sini menjadi 15. Kita enter. Nah, di sini muncul angka 26. Di sini 25. Kenapa di sini beda? Karena ya mungkin di sini di sini kan 25,9 kita genapkan lah. Mungkin di sini sudah terjadi keganapan atau dibulatkan gitu kan jadi 26. Hampir sama aja, nggak beda sama. Nggak beda sama lah pokoknya. Nah, jadi hal ini sama. Jadi percobaan ini benar. Sekian dari percobaan simulasi dari air conditioner ini dengan menggunakan Fuzzy Logic. Apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kadang-kadang cepat atau kebelit-belit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.